Ya, oh ya, betul, ya betul. Iya, oh, betul, betul sekali. Nah, itulah laut mati itu kenapa disebut mati karena ya tadi. Jadi dia nggak semua latih itu nggak airnya nggak dialirin kemana-mana, jadi dia simpan sendiri karena memang letaknya kan di daratan ya kan. Nah jadi airnya itu nggak kemana-mana, lalu nah karena airnya itu nggak dibagiin ke sungai atau kemana, airnya kadar garamnya itu tinggi. Nah ini saya pernah lihat gitu ya, di daerah mana ya, bukan saya lupa lah daerah mana. Jadi kalau wisata ke situ, ke negara itu, karena negara itu letaknya di pinggiran laut mati, kalau wisata ke situ jangan lupa mandi pakai apa, pakai lumpurnya. Pakai lumpurnya laut mati. Nah, karena apa? Karena dipercaya lumpur laut mati itu mengandung apa, unsur yang bisa membuat awet muda. Nah, jadi ini mungkin yang nanti kapan-kapan nih ya ada kesempatan. Nah, di Yordania ya. Itu kalau Anda main ke sono ya, ke Laut Mati, jangan lupa pakai maskernya. Itu kan dijual juga maskernya. Ya kan? Dijual juga kan, Anda pernah di mana, Mbak? Sama itemnya ya itu ya. Oke, jadi intinya ya itulah. Intinya apa berarti? Oh ya, sudah terjawab berarti ya mengenai laut tadi, karena maksudnya di sini laut mati karena kan itu letaknya di sebetulnya di daratan. Oke, dan tips terakhir untuk teman-teman yang lain, mungkin kalau Anda masih nggak paham ya dengan penjelasannya, Anda cari di Google, Anda search yang bagian uh, image, yang gambar, nanti akan lebih mudah dipahami. Jadi kalau gambar itu kan kadang memang lebih gampang dipahami gitu ya. Misalnya tadi mengenai laut apa ya, laut epigenetik gitu kan, tadi ada tuh laut epigenetik. Saya juga sebetulnya nggak tahu laut epigenetik itu seperti apa. Saya klik di gambarnya, oh ternyata laut epigenetik itu seperti itu. Terus ada juga laut apa, meander ya. Nah itu ketik aja di Google, lalu Anda pilih yang image, nanti akan lihat oh kayak gini, oh laut meander itu lekuk-lekuk gitu ya, kayak ular. Oh berarti artinya laut meander itu laut yang sungai, sorry, sungai meander, sungai yang banyak kelok-keloknya ya. Jadi tips saja sih untuk teman-teman yang lain, kalau gambar tetap nggak bisa ada pahami ya, misalnya ada gambar Anda tetap nggak ngeh, pakai YouTube, karena YouTube kan video gambar bergerak, jadi mungkin lebih gampang Anda pahami. Oke, itu tips saya Kak, belajar. Jadi saya kalau belajar cari ilmu gitu ya, cari informasi gitu caranya. Cari di artikel nggak paham, cari di gambar. Dicari di gambar nggak paham, cari di YouTube. Insya Allah Anda akan lebih paham. Oke, mungkin itu aja. Baik Kak ya, terima kasih. Ya, kalau gitu kita lanjutkan ke bagian berikutnya, bahasa Inggris ya. Oke, bahasa Inggris saya mau kita bahas yang kemarin, yang apa, small test kedua itu. Masih ada yang keliru, banyak juga yang keliru. Yang itu yang waktu saya suruh yang ngerjain, maksud yang nggak ngerjain, saya speaking test itu loh, masih ingat yang itu? Oke, nggak apa-apa, saya share aja. Oke, kita akan koreksi yang bagian membuat kalimat aja. Oke, Anda boleh buka di grup. Di grup Anda cari, ini punya Mbak Endang.
Mbak Endah nggak ada ya? Cari yang ada dulu orangnya supaya bukan yang surat sebelumnya lagi Mbak, kelas sebelumnya lagi kan ada itu saya kasih. Oke, ini Fitri. Ya, saya nggak mau bahas yang pertama, saya mau bahas bagian yang kedua aja. Ya, small test kedua itu kan yang suruh membuat kalimat itu loh. Atau siapa dulu yang mau dikoreksi? Nah, ya, the state tell us about the mouse. Oke, saya mau bahas yang bagian ketiga aja Mbak, yang suruh buat kalimat itu. Nah, kan itu ada 3 bagian kan. Yang pertama disuruh cari artikel, lalu yang kedua suruh membuat kesimpulan. Ya masih ada di situ. Anda masih simpan nggak itu apa itunya kertasnya? Nah kalau misalnya ada, daripada saya cari-cari nggak susah, difoto lagi terus dikirimkan ke Skype. Kalau misalnya masih ada, ya jadi oh nggak bisa. Oke, ini punya Mbak Li nih Mbak. Oh tak tak tag aja ini. Oh ini. Saya tag, langsung dibuka di bagian yang saya tag. Udah ketemu yang saya tag, langsung dibuka di situ. Kita cocokkan yang part 3 saja. Siapa yang bedanya? Oke, sudah semua? Oke. Part 3 itu ada Oke, kita bahas dulu. Oke, ya harusnya kan perintahnya suruh buat kalimat pasif kan? Nah, sekarang tinggal kita ganti ini salah, kita betulkan maksudnya gitu. Nah, oke, sekarang yang flew. Ya, flew. Artinya sudah betul, terbang. Terus berarti tinggal mengganti kalimatnya tinggal diganti. Gimana Mbak Li, Mbak Elina? Buat kalimat pasif kan gitu kan? Dengan menggunakan flew tadi ya. Membuat kalimat pasif menggunakan flew. Nah, kalau susah buat Indonesianya dulu, baru nanti diinggriskan. Dibuat bahasa Indonesianya dulu, kalimat Indonesianya dulu, setelah itu diinggriskan.
terbang. Kalau misal ada teman lain mau memberikan masukan boleh. Misalnya, oh ini aja gitu. Boleh. Membuat kalimat. Oh ya, nanti ada juga kemarin yang kirim langsung di itu kan. Nanti kita bahas sama-sama. Nah, oke. Gimana Mbak Herlina, bisa nggak? Indonesianya aja dulu, nggak usah pakai Inggris dulu. Hmm. Apa kalimatnya? Lah, membuat kalimat bahasa Indonesia aja kok susah. Belum Inggris loh bahasa Indonesia. Hah? Hmm. Kalimat pasif loh, bukan aktif loh. Loh, bukan, itu kan bukan. Kalau yang sedang dilakukan kan present continuous tense. Ya, present continuous tense. Jadi tenses yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan. Oh, lain lagi. Kalimat pasif itu yang contohnya gini. Bola ditendang Budi gitu loh. Dibaca Susi. Nah, itu contohnya uh, bola ditendang Budi. Itu kan pasif. Aktifnya Budi menendang bola. Buku dibaca Santi. Santi membaca buku. Nah, sekarang menggunakan terbang. Nah, itu betul. Nah, itu tapi menggunakan terbang gitu. Nah, tidak bisa. Terbang itu, nah oke. Ini salah satu syarat, ya salah satu syarat kalau salah satu syarat membuat kalimat pasif adalah kata kerjanya harus kata kerja intransitif. Ya, ini kapan hari itu waktu speaking test itu saya sudah jelaskan kalau nggak salah ke Mbak Emi. Ya, saya ulangi lagi. Kalau mau membuat kata kalimat pasif, ya kata kerjanya harus kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu apa, Mister? Ya, kata kerja transitif adalah kata kerja yang menggunakan objek. Ya, jadi apa? Ada objeknya gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya membaca. Nah, itu kan ada objeknya. Misalnya gini, saya membaca, objeknya apa misalnya? Novel. Jadi itu termasuk kata kerja. Jadi membaca itu adalah kata kerja transitif. Karena membutuhkan objek. Objeknya tadi buku. Nah, syaratnya itu. Karena apa? Karena ketika ada objeknya kita bisa balik kalimat itu. Jadi misalnya kan tadi saya membaca buku, itu kalimat aktifnya. Pasifnya menjadi apa? Tue. Buku dibaca oleh saya. Bisa dibalik. Nah, kalau terbang kan nggak bisa. Burung terbang. Anda bisa balik nggak gimana? Nggak bisa dong. Ya, nggak bisa. Masa terbang burung? Ya, burung terbang ya burung terbang, nggak bisa dibalik-balik lagi. Ya, karena terbang itu apa? Intransitif. Jadi kebalikannya transitif itu intransitif. Nah, kalau kata kerja intransitif mau bagaimanapun mau kiamat pun juga nggak bisa Anda jadikan kalimat pasif gitu loh. Nah, terbang itu
nggak bisa, karena itu termasuk kata kerja intransitif. Ini dicatat gak nih? Waduh, dicatat. Soalnya mbak-mbak itu kadang apa, habis dijelasin hari ini besok lupa. Ya, dicatat jangan biar tidak lupa, lupa lagi. Ya, jadi diingat-ingat. Oke, kata kalau mau buat apa tadi gimana? Kata kalimat aktif. Oh, iya, syaratnya kalimat pasif itu kata kerjanya harus bukan, kata kerjanya harus kata kerja transitif. Ya, kata kerja transitif. Membutuhkan objek. Nah, itu ketik itu. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau mau buat kalimat pasif itu syaratnya harus menggunakan kata kerja transitif. Artinya apa? Kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, kebalikannya kata kerja transitif adalah kata kerja apa tadi? Kebalikannya intransitif. Kalau ini tidak butuh objek. Contohnya apa? Contohnya intransitif. Tadi loh yang burung-burung itu loh. Terbang itu tidak membutuhkan objek. Apalagi selain terbang. Jadi kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau yang membutuhkan objek ya menari. Apa menari bisa nggak? Ya menangis bisa. Kan nggak ada nggak belakangnya menangis kan nggak ada. Tadi apa menari ya mbak ya? Oh berlari ya betul. Menangis bisa ya, menangis kan nggak ada embel-embel lagi, nggak ada objek. Terus berlari apalagi? Ya bernyanyi bisa. Saya bernyanyi. Kalau bernyanyi nggak bisa ya. Kalau menyanyi itu intransitif, itu transitif. Apalagi tambahkan saya menyanyikan lagu. Nah kalau menyanyikan bisa. Nah ini gini, kalau di dalam bahasa Indonesia itu yang berawal kata kerja yang berawalan berber itu salah satu ciri-ciri kata kerja intransitif. Misalnya kayak belajar, ya bersepeda itu intransitif. Tapi kalau kita Inggris kan itu kan belajar itu study kan ya, study kan. Nah itu bisa berubah menjadi transitif. Contohnya gini, I study mathematics. Saya belajar matematika. Oke. Nah kalau dalam bahasa Indonesia matematika itu bukan objek. Matematika itu pelengkap. Kenapa Mister? Soalnya tadi yang berawalan ber tadi itu kan intransitif. Kalau intransitif kan nggak perlu objek. Jadi matematika itu diklasifikasikan pelengkap, bukan objek. Tapi di bahasa Inggris enggak. I study mathematics. Nah, mathematics objek, study itu transitive verb, kata kerja transitif. Nah, kalau ini bisa dibalik, ya kan? Mathematics is studied by me. Nah, saya kalau menjelaskan gini. Jadi, study dalam bahasa Inggris itu jangan diterjemahkan belajar. Supaya fungsi matematiknya itu tetap objek. Caranya gimana? Ubahlah menjadi mempelajari. Kan mempelajari kan bukan ber kan. Kalau belajar tadi kan intransitif. Kalau kan enggak. Mempelajari kan itu transitif. Jadi gitu caranya supaya mengakalinya gitu. Menjelaskannya seperti itu. Nah, oke. Jadi terbang nggak bisa Mbak ya. Terbang burung nggak bisa. Kalau menerbangkan bisa. Pilot menerbangkan pesawat bisa kan? Iya kan? Nah meniduri ya bisa. Meniduri siapa itu? Kalau meniduri itu apa?
Meniduri transitif atau intransitif? Intransitif. Intransitif. Meniduri. Meniduri transitif atau apa? Sebetulnya meniduri itu bahasa apa sih? Saya oh ya kalau tidur intransitif. Ah mae iki pikirane ngeres sih kata iki. Meniduri. Sebetulnya meniduri itu kan apa ya? Saya juga nggak ngerti itu dalam bahasa Indonesia lumayan. Kayaknya menidurkan ya, bukan meniduri ya. Kalau meniduri itu kan itu istilah yang itu kan negatif meniduri. Menidurkan bukan meniduri. Ngawur itu. Menidurkan. Oke, em, sampai mana tadi? Jadi terbang nggak, Mbak, terbang nggak bisa dijadikan. Kalau yang kedua membeli, nah kalau ini bisa membeli bisa. Yuk dibuat kalimatnya yang menggunakan pasif. Berarti dibeli kan? Nah, dibeli oleh gitu kan? Nah, oke. Buku itu sekarang tinggal diinggriskan. Ya, tinggal diinggriskan. Kalau di sini, kalau itu that. Salah, 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 salah. Lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi. Saya nggak tahu harus berapa kali ingetin. Siapa yang masih ingat? Oh, bukan, bukan, bukan masalah. Oke, saya nggak mempermasalahkan pengucapannya. Saya nggak mempersalahkan. Oh, enggak, cara bacanya udah betul kok. Yang saya permasalahkan susunannya. Masih ingat nggak? Kalau kalimat pasif itu kan harus ada apanya? Nah, to be dan to be dan lupa lagi. Passive voice atau kalimat pasif itu harus ada to be dan verb 3. Ya kan? Nah, oke. Berarti tadi kurang apa kalau punya Mbak Helena tadi? Tadi kan both gitu kan. Nah, kurang to be. Yo, to be-nya dikasih dulu. Buku ini atau buku itu? Nah, buku itu. That book. To be-nya apa? That book. That book. Terus to be dulu, jangan verb 3 dulu. Yuk, teman lainnya mau bantu boleh. To be-nya apa, Mbak? Kalimatnya buku itu dibeli oleh Eka. Oke, pakai is boleh. To be kan ada is, ada are, ada am, ada was, ada were gitu kan. Boleh pakai is. That book is lalu verb 3-nya. Ya, both ya. Terus apa? By kan. Oleh kan, by. Nah, oke, betul. Nah, bukunya satu atau banyak? Mbak Lina. Oke, kalau buku Mbak Lili, bukunya satu atau banyak? Ini pertanyaan bagus ini. Bukunya satu atau banyak?
satu. Jadi that book. Kalau bukunya banyak, jadi buku itu ya, jadi bukunya banyak. Kalau buku-bukunya banyak gimana? Buku-bukunya banyak. Buku-buku itu, buku-buku itu, bukunya banyak. Itu apa? Sorry sorry nggak kedengeran. Oh salah, bukan pakai, nggak boleh pakai that. Kalau that tuh kan bukunya satu. Oh bukunya banyak kok. Oh enggak, salah. Ini sudah saya jelaskan ini. Nah, pintar. Siapa itu tadi yang jawab? Siapa yang jawab? Tadi yang jawab dos siapa? Tadi yang jawab dos tadi siapa? Mae ya? Ya, nanti saya nanti poinnya saya tambahin, Mbak. Ya, poinnya nanti saya tambahin. Karena masih ingat. Jadi gini, saya ulangi lagi, jangan lupa terus. Oke. Jadi saya ingetin lagi. Oh, bukan. Sorry, sorry. Halo, halo, halo. Tes, tes. Oke, saya ulangin lagi, tapi jangan lupa, lupa terus sih. Gini, jadi kalau itu ya itu bendanya satu itu pakainya that. Ya, that book berarti bukunya itu satu gitu kan. Nah, kalau bukunya banyak itu ya, lebih dari satu pakainya those books. Tulisannya T H O S T H O S E ya. T H O S E. Ya, those books. Nah, artinya buku-bukunya itu banyak. Buku-buku itu gitu ya. Diingat-ingat lagi. Nah, gini. Kalau those books ya, to be yang dipakai apa? Nah, pintar. Siapa itu tadi yang jawab? Ya, kok Mai pintar ya? Oke ya. Ya. Tapi Mae itu ternyata juga nggak mak-mak loh. Ya. Nanti ya, serius, mukanya itu malah kayak itu. Enggak kok. Mae kemarin kan waktu TTM saya kan enggak mak-mak, saya sampai kaget kayak gini dibilang mak-mak masih dedek-dedek gitu kok. Enggak ya. Jadi diingat-ingat ya, diingat-ingat. Oke, diingat-ingat. Jadi kalau those books to be-nya are, bukan is. Soalnya kan banyak. Kalau satu kalau banyak pakainya are. Kalau cuma satu kayak yang tadi kan that book is, betul. Oke, saya ada pertanyaan lagi. Oh ya, boleh. Anda kan tadi saya bilang, Anda kalau tanya Anda jawab, tulis sendiri. Habis ini oh ya, boleh. Sebetulnya bukan masalah poin ya. Saya mau sampaikan, sebetulnya bukan masalah poin. Anda kalau mau bilang sama saya, Pak, saya kasih 100 dong, saya kasih kok. Ya enggak masalah kalau nilai. Yang penting paham, betul. Buat apa Anda dapat 100 nanti ketemu orang bule misalnya ditanyain nggak ngerti ya kan, mending Anda nilainya biasa-biasa aja ya kan, biasa-biasa tapi Anda ngerti itu ya. Oke, terus nah oke, saya mau tanya lagi. To be itu kan macam-macam kan, ada is, ada are, ada were, ada are, ada am, ada were, ada was. Oke. Oke, kalau kita lihat kalimatnya Mbak Lili ya, that book is book by Eka. Saya mau tanya, itu tensesnya apa? Oke, tes, halo, halo. Tes, 1, 2, 3, halo. Oke, bisa ya. Nah, kalau kita lihat kalimatnya Mbak Lili, itu tensesnya apa? Ah, past tense. Loh, kan saya nggak tahu sudah dibeli atau belum. Orang nggak dikasih tahu kok kali.